Selamat pagi. Sekarang kita praktikumnya adalah pemeriksaan kadar glukosa dengan metode menggunakan alat PO-CT. Darah yang diambil adalah darah kapiler. Mohon diingat, jari yang boleh diambil adalah jari ketiga dan jari keempat. Jari ketiga dan keempat. Dilarang mengambil tiga jari ini. Kenapa? Nah, karena di sini mungkin kalau di ibu jari itu tebal. Kemudian kalau di kelingking ini dekat dengan saraf, dan kalau diambil lebih terasa lebih sakit. Alat yang digunakan, kita siapkan kapas alkohol. Kemudian di sini adalah jarumnya untuk mengambil darah kapilernya nanti. Kemudian ini adalah alat PO-CT. Untuk menggunakan alat PO-CT mungkin perlu diingat, kita harus kalibrasi alat ini dengan kalibrator yang ada di reagennya ini. Ini pakai reagen kering juga. Ini adalah kalibratornya. Kalau sebelum memakai ini, kita harus samakan dulu dengan angka yang ada di kalibratornya. Sesuaikan. Kalau nggak sesuai berarti nanti hasil yang didapat adalah invalid, tidak sesuai. Nah, kita siapkan, kita masukkan kalibratornya di sini. Kalau sudah alatnya siap, kita ambil darah pasien. Sebelum mengambil darah kapiler pasien, perlu diingat darah penusukan adalah nanti di pinggir sini. Jangan nusuknya di paling ujung di sini, karena di sini banyak saraf yang ada di sini dan terasa lebih sakit. Kita ambil di pinggir sini atau di pinggir sini. Kita siapkan alat jarumnya. Ini adalah blood lancetnya. Nah, kalau kita ngambil pada dewasa, kita setting yang paling besar angkanya di sini. Entah itu angka 5, pokoknya terbesar. Nanti kalau lebih kecil untuk bayi, untuk bayi. Kalau sudah siap, kita buka ini jarumnya. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita tarik, ini pegasnya, tarik. Alatnya sudah siap. Kemudian kita siapkan ke pasiennya. Ingat, jari yang diambil adalah jari ketiga dan keempat. Nah, pertama kita harus palpasi dulu, mungkin sebanyak 3 kali palpasi sampai warnanya di sini memerah. Terus kita tekan, kemudian kita des pasiennya. Dengan desnya pun juga harus melingkar, sirkular, seperti ini, dari dalam ke luar. Sudah. Biarkan kering dulu. Nanti kalau sudah kering baru kita melakukan penusukan. Jangan ditiup atau dikibas-kibaskan, nggak boleh. Kenapa seperti itu? Nanti biar kuman tidak masuk ke jari di sini. Kalau sudah kering, kita lakukan penusukan. Sebelumnya kita harus siapkan dulu alatnya. Jadi ini indikatornya harus sesuai dengan yang stick yang akan digunakan. Jadi indikator ini sudah ada pada stick di dalam ini, ya. Jadi sudah sesuai, ya. Jika sudah sesuai dengan kodenya, lalu kita masukkan sticknya. Kemudian lakukan penusukan di pasien di sini. Tetesan darah yang pertama kita harus hapus. Baru yang dipakai adalah tetesan darah yang kedua. Kenapa seperti itu? Karena tetesan pertama itu adalah cairan jaringan yang keluar. Kalau yang tetesan kedua darahnya langsung. Nah, sampai bunyi tit. Kemudian ditunggu hasilnya. Jadi perlu diperhatikan, tidak boleh lagi setelah kering itu dilakukan palpasi.
Ya, jadi sudah keluar hasilnya, yaitu glukosanya adalah 181.